Selanjutnya, di sebuah tempat tersembunyi dekat wilayah Markis Palatio, seorang gadis muda berambut emas memasuki sebuah tempat perlindungan rahasia. Ia menarik napas panjang, melepaskan rasa lelah, lalu duduk santai. Tak lama kemudian, seorang pria mendekat. "Kau kembali, Yuna," ujar pria itu. "Dialah Hidan." "Ya," jawab Yuna singkat. Hidan menanyakan laporan Yuna mengenai tugasnya. Yuna menjawab bahwa, sesuai perintah Silver Moon, ia terus mengawasi Alexian, tetapi sepertinya pria itu tidak akan menimbulkan masalah lagi. Sambil meluruskan kakinya, ia bertanya balik pada Hidan. "Aku mengikuti instruksi Red Moon untuk saat ini," jawab Hidan datar. "Pasti sibuk ya," goda Yuna sambil tersenyum. "Ini hanya pekerjaan yang harus kulakukan." Percakapan mereka berlanjut, hingga Yuna dengan antusias bertanya kapan pertemuan berikutnya akan diadakan. Rupanya Silver Moon telah memintanya hadir dalam pertemuan itu untuk memberikan laporan mengenai urusan wilayah. Yuna tampak bersemangat, mengaku sudah lama tidak melihat Red Moon maupun Gold Moon, dan penasaran bagaimana pertemuan para petinggi biasanya berlangsung. Hidan, yang tampak sedikit ragu, hampir mengatakan sesuatu tapi akhirnya menahan diri. "Kau akan mengerti setelah menghadirinya," katanya, memilih membiarkan Yuna tetap bersemangat. 6 bulan pun berlalu sejak Alon berhasil menahan invasi Duke Komalon. Kini kondisi tubuhnya jauh membaik. Kecanduannya terhadap mana sudah hampir hilang, dan ia bisa menggunakan sihir seperti sebelumnya. Namun, bukannya bergerak ke perbatasan, Alon justru tak bisa pergi kemana-mana. Di kantornya, ia terus-menerus menerima tamu, para pedagang, bangsawan, dan pemimpin guild. Salah satunya baru saja memberikan patung kucing sebagai hadiah, membungkuk dalam-dalam di hadapan Alon. "Evan," panggilnya dengan lelah. "Ya, Tuan. Masih banyak yang harus kutemui." "Selamat, Tuan. Setelah ini, jadwal Anda kosong." Alon menghela napas lega. Sudah sebulan sejak ia menerima tawaran bantuan Duke Zenonia, dan dalam waktu itu bisnis lelang yang ia rintis berkembang pesat. Namun Alon tetap berhati-hati. Pengalamannya di kehidupan sebelumnya, saat bekerja di banyak perusahaan rintisan yang gagal, membuatnya enggan merasa puas terlalu cepat. Evan menenangkannya, menjelaskan bahwa kini ada 5 estate yang telah mempercayakan produk terbaik mereka kepada lelang Palatio. Dengan itu saja, arus pedagang akan terus mengalir. Selain itu, mereka juga sudah menjalin berbagai perjanjian dagang. Alon mengangguk setuju, namun sebuah pertanyaan terlintas di benaknya. Mengapa begitu banyak pedagang dan bangsawan berduyun-duyun datang padanya? Evan menjawab dengan nada serius bahwa kebanyakan dari mereka datang bukan sekadar untuk berdagang, melainkan ingin membangun koneksi dengan Alon secara pribadi. Bahkan beberapa bangsawan dari faksi kerajaan maupun faksi bangsawan pun hadir. Alon mendesah, menyadari maksud tersiratnya, suap dan tanda bahwa mereka ingin ikut bergabung dengan kubu Kalpa. Evan menatap Alon dengan rasa heran. Kadang Tuan seperti terlihat melakukan sesuatu, tapi di sisi lain seperti tidak peduli sama sekali. Percakapan mereka terhenti ketika Evan teringat membawa surat dari Rin, balasan atas surat yang pernah dikirim Alon sebulan lalu. Isinya ternyata panjang, sampai 12 halaman. Rasa bersalah menyelip di hati Alon karena balasannya dulu hanya 1 halaman. Di halaman kelima, Alon menemukan informasi penting tentang telur naga yang ia rawat. Menurut Rin, pertama, pengetahuan tentang telur naga sangat terbatas. Kedua, jika telur menetas, ia dapat melahirkan makhluk sekuat naga, bahkan lebih kuat, jika syarat tertentu terpenuhi. Ketiga, namun, bila terkena darah manusia, telur itu harus dibuang jauh ke Laut Pamilon. Jika tidak, naga yang menetas akan menjadi gila dan jauh lebih berbahaya, ditandai dengan warna mata merah. Alon terdiam lama,
menatap telur naga yang kini sedikit membesar dan tidak lagi menyerap mana. Ia mulai berpikir serius, apakah telur itu sebaiknya dimusnahkan sebelum menimbulkan bencana. Malam harinya, sebelum Alon sempat mengambil keputusan, sesuatu terjadi. Telur itu bergetar, cangkangnya berubah menjadi cairan hitam dan diserap kembali. Dari dalamnya muncul makhluk hitam dengan mata merah yang bercahaya. Makhluk itu, yang disebut naga roh bayangan, Shadow Spirit Dragon, tampak mengerikan, seperti bayangan hidup dengan puluhan mata yang terus berganti bentuk. Ia merayap, dipenuhi naluri destruktif. Namun, alih-alih langsung mengamuk, naga itu mengubah tubuhnya menjadi kabut, lalu menyelinap keluar menuju kamar Alon yang sedang tidur. Dengan mulutnya yang bisa melebar seolah hendak menelan seluruh ruangan, ia berniat membunuh Alon sebelum terikat oleh kontrak sihir. Namun, tepat sebelum serangan itu mendarat, sesuatu terjadi. Seekor mata hitam, dingin dan penuh tekanan, tiba-tiba menatap naga itu. Tubuh makhluk itu bergetar hebat, ketakutan murni membuatnya menghentikan serangan dan menutup mulutnya rapat-rapat. Pertemuan pertama Alon dengan naga bayangan itu berakhir dalam ketegangan yang menggantung. Mata hitam yang menggantung di udara sebenarnya tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia bayangan, ia hanya muncul ketika Alon menggunakan sihir. Namun, Shadow Spirit Dragon bisa melihat mata itu berkat kedudukannya yang jauh lebih tinggi dari makhluk hidup biasa. Meskipun baru lahir, naga itu segera menyadari perbedaan mendasar antara dirinya dan entitas di balik mata tersebut. Tubuhnya bergetar hebat. Perbedaan peringkat eksistensi itu begitu besar hingga membuatnya sadar betapa mustahilnya melawan makhluk itu. Naluri buasnya masih ada, tetapi kebijaksanaan dan kecerdasannya yang sempat hilang karena darah manusia kini kembali. Ia berpikir keras, melawan atau tunduk. Setelah beberapa saat, ia memilih satu-satunya jalan yang mungkin membuatnya tetap hidup, menyerah dan menunjukkan pengabdian. Tatapan puluhan matanya lalu beralih pada meja di sisi tempat tidur Alon, di mana terdapat patung kucing yang baru saja diberikan oleh seorang pedagang. Mata-mata merah itu berkilauan, seolah menemukan jawaban. Keesokan paginya, Alon terbangun dan mendapati seekor kucing hitam kecil tidur di atas tubuhnya. "Ini naga roh itu?" tanyanya ragu. "Ya," jawab Evan, sama bingungnya. Makhluk itu kini menjelajahi kantor dengan rasa ingin tahu, tampak lebih seperti kucing daripada naga. Namun, siluet tubuhnya bergetar samar, seperti fatamorgana panas. Mata merahnya membuat Alon yakin bahwa ini memang Shadow Spirit Dragon, hanya saja wujudnya jauh lebih jinak dari yang ia bayangkan. Menurut semua catatan yang ia tahu, naga jenis ini seharusnya langsung membantai semua makhluk hidup di sekitarnya begitu lahir. Namun, makhluk ini hanya mengetuk-ngetuk buku di rak dengan cakarnya, terlihat lebih menggemaskan daripada mengerikan. "Blackie," panggil Alon spontan. "Meow." Kucing itu menoleh dan berlari ke arahnya, membuat Evan menatap dengan tatapan aneh. "Tuan," namanya, terlalu manis untuk seekor Shadow Spirit Dragon. Namun, Alon tidak peduli. Yang membuatnya lebih bingung adalah bagaimana makhluk itu patuh, seolah sudah menerima posisinya sebagai bawahannya. Alon lalu mengangkat Blackie. Aneh, tubuh Blackie memanjang seperti karet, kepalanya hampir setinggi pinggang Alon sebelum akhirnya kakinya terangkat dari lantai. Mereka mengulanginya beberapa kali sampai Blackie tampak paham dan memperpendek tubuhnya sendiri lebih cepat. Tidak lama kemudian, Alon memutuskan membaca ulang surat Rin. Ia meninggalkan ruangan, meminta Evan menjaga Blackie. Evan yang penasaran ikut mengangkat Blackie, dan kali ini tubuh makhluk itu memanjang lebih jauh dari sebelumnya. Namun, saat Evan terpesona, tiba-tiba tubuh Blackie menampilkan puluhan mata merah dan sebuah mulut besar bergigi tajam di tengah tubuhnya. Grauh. Evan hanya bisa membeku, kemudian perlahan menaruh Blackie kembali ke lantai.
Aneh, makhluk itu segera kembali menggemaskan seperti sebelumnya, berkeliaran dengan tatapan polos. Saat Alon kembali, ia melihat Evan berlutut dengan wajah pucat. "Tuan Markis, saya yakin itu memang Shadow Spirit Dragon," kata Evan lirih. Alon menatap Blackie yang menatapnya sambil memiringkan kepala. Sesaat ia hanya bisa menghela napas. Akhirnya, Alon memutuskan untuk tidak memusnahkan Blackie. Alasannya sederhana, pertama, Blackie jauh lebih jinak dari yang ia khawatirkan dan terus menempel padanya. Kedua, surat Rin menjelaskan bahwa jika ia berhasil menundukkan naga ini dan membentuk ikatan, maka ia tidak perlu menghancurkannya. Alon menatap tanda berbentuk simbol di bawah pergelangan tangan kanannya. Tanda ini muncul tepat setelah Blackie menetas. Ia yakin itu adalah tanda pengabdian, bukti bahwa Blackie telah menjadi miliknya. Namun, Alon tidak tahu kapan tanda itu terbentuk. Seharusnya ada proses khusus untuk menciptakan tanda itu, tapi ia memutuskan untuk menanyakan pada Rin nanti ketika ia pergi ke perbatasan. Setelah memastikan semua urusan di wilayahnya selesai, Alon memberi perintah pada Evan. "Kita berangkat ke perbatasan." Evan mengangguk, meski masih terlihat berhati-hati terhadap Blackie. Alon menatap kucing itu yang tertidur di pangkuannya, kemudian teringat kata-kata misterius yang ia baca ketika pertama kali mendapatkan telur itu, "Unity with Shadows." Ia merenungkannya sebentar sebelum kembali pada persiapan keberangkatan. Di tempat lain, Yuna bersiap menghadiri pertemuan Blue Moon untuk pertama kalinya. Ia mengingat kata-kata Hidan yang menyuruhnya tidak terlalu berharap, namun tetap tidak bisa menahan rasa antusiasnya. Ruang pertemuan itu dipenuhi aura wibawa. 5 pemimpin bulan duduk dengan tenang, membuat suasananya sangat hikmat. Yuna menunduk, merasa kagum, tepat seperti yang ia bayangkan. Namun, setengah jam kemudian, pertemuan mulai membahas topik-topik yang aneh. "Ditolak. Mendirikan patung tidak diizinkan," ujar salah satu dari mereka. "Kalau begitu kita harus ciptakan alasan seperti kasus Merkilane, selamatkan sebuah wilayah dari krisis, lalu beri nama sang bulan besar." "Tidak masalah, kan?" Yuna tertegun, matanya melebar. Ucapan mereka terdengar ringan, seolah mempermainkan kehidupan orang-orang hanya untuk menjaga citra Blue Moon. Saat itulah ia mengerti mengapa Hidan memperingatkannya untuk tidak terlalu bersemangat. Setelah rapat Blue Moon selesai, Yuna tampak kebingungan. Hidan menemuinya dan ia langsung mengungkapkan keterkejutannya. Rapat yang seharusnya formal malah dipenuhi hal-hal aneh. Argumen tentang menikahi Great Moon, pamer hadiah, sampai Silver Moon yang marah dan keluar setelah mendengar ada yang menjelekkan namanya. Bahkan First Moon, yang biasanya pendiam, berbicara 2 jam hanya membahas Great Moon. Yuna merasa ini semua berlebihan dan bukan seperti yang ia bayangkan. Hidan hanya bisa mengakui bahwa akhir-akhir ini rapat memang semakin ekstrim dan fanatik. Dalam hati, ia mulai menduga apakah Great Moon mungkin menggunakan sihir hipnosis. Ketika Yuna menyuarakan kecurigaan yang sama, Hidan tidak menyangkalnya. Sementara itu, Alon masih berada dalam perjalanan menuju perbatasan, yang memakan waktu sebulan dengan kereta. Ia tidak merasa bosan karena ditemani Blackie, Shadow Spirit Dragon, dan terus mencoba memahami sihir Unity with Shadows. Meski berulang kali mencoba, ia tidak berhasil membuat sihir itu bekerja, hanya mana yang terpakai tanpa hasil. Ia mulai bertanya-tanya apakah sihir ini hanya bisa dipakai ketika Spirit Dragon berada dalam wujud aslinya. Dalam perjalanan, Evan memberitahu bahwa kemunculan dimensional rift meningkat di berbagai tempat, tidak lagi hanya di sekitar menara sihir. Alon tidak terlalu khawatir, karena ia tahu protagonis game, Eliban, akan segera memulai petualangannya dan menutup rift-rift itu sesuai alur cerita asli. Alon bahkan merencanakan untuk mungkin membantu Eliban dengan suplai atau pelatihan jika diperlukan. Setelah beberapa minggu perjalanan, Alon tiba di dekat perbatasan.
Ia merenungkan cara menyeberang karena wilayah gurun di sana, Badlands, dijaga ketat. Ia mempertimbangkan menggunakan terowongan rahasia yang penuh lingkaran sihir, namun enggan karena ingat betapa menguras stamina rute itu. Tepat saat ia berpikir keras, Alon bertemu Yutia, Yuman, dan Sein yang sedang menuju perbatasan untuk memperbaiki gerbang utama. Yuman menawarkan agar Alon ikut bersama mereka. Alon, meski tampak tenang, senang karena itu memudahkannya masuk tanpa perlu terowongan rahasia. Setibanya di garis perbatasan, rombongan disambut Kiriana, komandan pertahanan perbatasan. Ia terkejut melihat Alon ikut bersama para rohaniwan, karena tidak ada laporan sebelumnya. Namun yang membuat situasi menjadi konyol adalah ketika harus menentukan siapa yang akan menjadi penjamin resmi bagi Alon agar ia bisa masuk ke zona perbatasan. Hanya satu nama yang dibutuhkan, tetapi Yuman dan Yutia malah berdebat selama lebih dari 10 menit, masing-masing bersikeras untuk menjadi penjamin. Percakapan mereka mulai menyindir masa lalu. Yuman menuduh Yutia tidak melakukan apa-apa saat Alon dikritik di konferensi kerajaan, sementara Yutia membalas bahwa ia sudah mengirim surat jauh sebelum Sein tahu apa-apa. Senyum mereka tampak ramah, tetapi tatapan mata mereka tegang dan berbahaya, membuat suasana mencekam seolah pertarungan akan pecah kapan saja. Bahkan Kiriana yang terbiasa menghadapi prajurit tangguh merasa terintimidasi. Alon sendiri hanya bisa terdiam, bingung dengan perseteruan itu, tidak tahu mengapa keduanya bersikeras memperebutkan hal sepele hanya untuk dirinya. Sekitar 20 menit setelah perdebatan Yuman dan Yutia di gerbang, Alon akhirnya bisa melintasi zona perbatasan dengan 2 penjamin sekaligus. Sejak perbatasan didirikan, belum pernah ada yang diberi akses dengan 2 penjamin, menjadikan situasi ini unik. Begitu memasuki zona perbatasan, pemandangan yang terbentang di hadapan Alon membuatnya terdiam. Gurun tandus yang luas membentang tanpa akhir, dan di kejauhan terlihat dinding luar benteng perbatasan. Namun yang paling mengejutkannya adalah pemandangan di kaki dinding, ratusan, bahkan ribuan, mayat monster menumpuk, memenuhi tanah. Tentu saja, pemandangan mayat monster bukan hal aneh di perbatasan. Dinding itu memang dibangun untuk mencegah serangan monster maupun invasi dari kekaisaran. Namun jumlah mayat kali ini terlalu banyak, seolah baru saja terjadi pertempuran besar. Di salah satu sisi, para prajurit tampak sibuk membersihkan bangkai-bangkai itu. Lord Marquis. Alon menoleh dan mendapati Kiriana, komandan pertahanan perbatasan, menghampirinya. Aku masih berutang nyawa padamu atas kejadian di utara, katanya dengan hormat. Alon mengerutkan kening. Di utara? Ya. Jika kau tidak mengalahkan Outer God saat itu, aku pasti tidak akan hidup sekarang. Barulah Alon mengingat peristiwa itu. Ah, itu hanya kebetulan. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Kiriana menatapnya serius, lalu tersenyum kecil. Kau benar-benar memiliki belas kasih yang besar. Kata-kata itu membuat Alon terdiam sejenak. Ia tahu maksud Kiriana, dari sudut pandangnya, seolah-olah Alon sengaja pergi ke wilayah utara hanya untuk menyelamatkan orang. Padahal, semua itu terjadi karena serangkaian kebetulan. Tidak ingin melanjutkan pembicaraan, Alon mengganti topik. Boleh aku bertanya sesuatu? Semua mayat ini, apakah baru saja terjadi serangan? Kiriana tampak sedikit heran. Kau tidak tahu. Kupikir kau datang bersama Kardinal dan Sein karena mendengar masalah ini. Alon menggeleng, sehingga Kiriana menjelaskan. 3 bulan terakhir, kami mengalami monster wave secara berkala. Awalnya hanya beberapa puluh ekor, tapi jumlah mereka terus meningkat hingga mencapai ratusan. Karena itulah kami memanggil Sein dan Kardinal untuk memperbaiki gerbang utama, supaya bisa menahan serangan berikutnya. Alon mengangguk perlahan. Barulah ia mengerti alasan Yuman dan Yutia datang ke sini. Namun pikirannya langsung teringat sesuatu,
dalam game Psychedelia, tidak pernah ada misi atau event yang menceritakan tentang gerbang utama ataupun monster wave seperti ini. Apakah ini kejadian yang memang terjadi sebelum cerita utama dimulai, atau timelinenya sudah menyimpang? Saat ia masih merenung, suara perdebatan terdengar di belakangnya. Sein, sebaiknya Anda yang memperbaiki gerbang. Anda punya kekuatan suci yang lebih besar. Kardinal Yutia, bukankah ini tugas Anda? Tidak, tidak. Saya pikir ini lebih cocok ditangani oleh seseorang sepertimu. Yuman dan Yutia kembali terlibat adu argumen dengan senyum ramah tapi tatapan mata sedingin es. Alon hanya bisa mendesah dalam hati, dua orang ini memang tidak pernah akur. Ketika ia kembali menoleh, Kiriana sudah pergi, hanya melambaikan tangan dari kejauhan sambil tersenyum santai. Alon menyadari bahwa ia sebenarnya hanya mencari alasan untuk pergi dari tempat itu. Tak lama setelah itu, Yuman dan Yutia rupanya sepakat, atau mungkin sama-sama menginginkan waktu sendiri, dan membiarkan Alon bergerak sendirian. Yutia memberi isyarat agar ia segera berpisah dari rombongan ketika garis pandang ke pasukan sekutu terhalang gurun, sementara Yuman hanya tersenyum tenang dan berkata, Anda pasti punya urusan sendiri. Alon pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melanjutkan perjalanan ke selatan, sesuai petunjuk Duke Komalon. Namun sepanjang perjalanan, ia terus bertanya-tanya, mengapa Yuman begitu ramah? Mengapa ia seolah-olah salah paham tentang hubungan mereka? Bahkan Alon sendiri tidak tahu sejak kapan ia dianggap begitu dekat dengan Sein. Setelah beberapa jam berjalan, mereka mendekati lokasi yang disebut Duke Komalon. Gurun semakin sunyi, dan angin kering bertiup kencang. Pikiran Alon dipenuhi rasa ingin tahu tentang apa yang akan ia temui, dan kekhawatiran tentang Five Great Sins kembali menghantui pikirannya. Duke hanya bilang ke selatan, tapi sejauh apa? Perbatasan membentang panjang dari utara ke selatan, membuat perjalanan ini seperti tanpa ujung. Dan kemudian, menarik. Seorang penyihir, mungkin. Sebuah suara pria tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya. Jika kau sampai sejauh ini, pasti kau mencariku. Bagus sekali. Aku bosan. Mari kita berbincang. Seketika, sebuah lingkaran sihir terbentuk di bawah kakinya. Sebelum Alon sempat bereaksi, lingkaran itu aktif, menelan dirinya dalam cahaya. Dalam sekejap, ia lenyap dari gurun. Markis. Evan yang berjalan di belakangnya hanya bisa berdiri terpaku, menatap tempat Alon menghilang. Ketika kesadarannya kembali, Alon mendapati dirinya berada di sebuah gua raksasa. Suasana terasa menekan, udara di dalam gua seolah bergetar. Kemudian ia melihatnya, sepasang mata emas raksasa, sebesar tubuh manusia, menatap kosong ke arahnya. Mata itu redup, kehilangan kilau, namun tetap memancarkan wibawa. Perlahan Alon memandang lebih jauh, melihat sisik-sisik emas yang pudar menjadi kecoklatan, dan 3 tombak hitam raksasa yang menancap di antara sisik makhluk itu. Dan barulah ia menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Aku adalah naga emas, Lainisius. Salah satu naga purba legendaris yang, menurut mitos Psychedelia, pernah bertarung melawan Five Great Sins itu kini menatap Alon dengan tatapan sunyi namun tajam. Sementara itu, di tempat lain, Filian Merkilane akhirnya menyerahkan gelarnya sebagai pewaris wilayah kepada adiknya, Gilan. Bebas dari tanggung jawab, ia kini menghabiskan hari-harinya berlatih pedang dan belajar sihir, merasa bahagia dengan hidupnya yang sederhana. Setiap hari, ia selalu menyempatkan diri pergi ke alun-alun pusat desa, tepat di mana berdiri patung Markis Palatio, Alon. Baginya, patung itu adalah simbol kekaguman. Hari itu, ia terkejut menemukan seseorang berdiri di depan patung, Deus Makalian, yang terakhir kali ia lihat di konferensi kerajaan. Percakapan pun terjadi, dan secara mengejutkan, Deus tampak benar-benar tertarik mendengar alasan Filian membangun patung tersebut.
Filian yang awalnya canggung perlahan merasa dipahami. Mereka berbicara begitu lama, hingga lebih dari 5 jam, sampai pelayan Gilan melaporkan bahwa Filian belum juga kembali untuk makan malam. Gilan, penasaran, memutuskan untuk memanggil mereka berdua. Namun rasa ingin tahunya justru membuatnya berpikir untuk ikut mendengarkan pembicaraan mereka, keputusan yang mungkin akan ia sesali. Di dalam gua gelap itu, Alon berdiri menghadapi makhluk raksasa yang hanya pernah ia dengar dalam mitos. Naga emas, Lainisius, menatapnya dengan mata raksasa yang sudah kehilangan cahaya aslinya. Alon menarik napas pelan. Aku datang ke sini atas rekomendasi Duke Komalon. Duke Komalon. Mata naga itu berkilat samar, seakan mencoba mengingat. Ah, penyihir setengah matang itu. Ya, aku ingat dia. Bagaimana keadaannya sekarang? Alon terdiam sejenak, tak tahu bagaimana menjawab. Tapi Lainisius sepertinya sudah paham jawabannya. Tampaknya ia gagal mencapai tujuannya dan mati. Kalau tidak, dia sendiri yang akan datang menemuiku. Jadi kau tahu apa yang ia rencanakan? Ya, bahkan aku bagian dari rencananya. Memang bodoh, tapi jika tujuannya hanya untuk mencegah mereka bangkit lagi, itu cara yang efisien. Alon terperanjat. Kau bagian dari rencana itu. Benar. Kepala Lainisius merunduk hingga lantai bergetar. Ia berniat menyisakan sebagian kecil manusia, lalu menggunakan jantung nagaku untuk menciptakan penghalang agar mereka bisa membangun kembali peradaban. Alon terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah. Berarti Duke Komalon berniat membunuhmu. Kau bisa bilang begitu. Alon sulit memahami ketenangan naga itu. Dan kau tidak keberatan. Kenapa harus keberatan? Jawab Lainisius santai. Sejak aku disegel di sini, aku sudah mati. Aku hidup hanya karena jantung nagaku tetap berdetak. Alon menatap tombak-tombak hitam raksasa yang menembus tubuh naga. Tombak itu penyebabnya. Nama mereka Spears of Annihilation. Sahabatku sendiri yang menancapkannya, bukan untuk membunuhku, tetapi untuk menyelamatkanku. Lainisius lalu menceritakan kisah dari era para dewa yang telah terlupakan. Ia dan para penyihir dahulu bertempur melawan mereka, 5 dosa besar yang mengancam dunia. Pertarungan itu hanya berhasil menahan, bukan menghancurkan, dan hampir semua naga serta penyihir musnah. Seharusnya aku mati bersama mereka. Tapi sahabatku menancapkan tombak ini, memelintir hukum alam dan memindahkanku ke sini, lalu menyegelku agar aku selamat. Namun penyelamatan itu datang dengan harga yang mahal. Semua kekuatanku, mataku yang mampu melihat dunia, bahasaku yang bisa memelintir hukum, telah tersegel. Bahkan memanggilmu ke sini hanya mungkin karena artefak yang kusiapkan sebelumnya. Alon kini mengerti mengapa naga ini tampak begitu tenang, seolah sudah pasrah. Matanya yang dulu emas kini kusam, sisiknya kehilangan kilaunya, dan auranya terasa lemah. Tidak ada cara untuk menghancurkan segel itu. Tidak ada. Kecuali sahabatku kembali dari kematian, tombak ini mustahil dihancurkan. Hening sejenak. Lainisius lalu berkata pelan. Kau adalah jiwa yang baik, bukan? Merasa kasihan padaku. Tidak perlu. Aku sudah menerima nasibku. Sekarang, katakan apa tujuanmu? Alon pun langsung bertanya hal yang ingin ia pastikan. Duke Komalon mengatakan bahwa mereka akan segera bangkit. Benarkah? Benar. Mereka hanya disegel, bukan dimusnahkan. Alon menghela napas panjang. Ia sudah menduganya sejak pertempurannya dengan Duke, namun mendengar konfirmasi itu tetap membuat dadanya sesak. Untuk turun ke dunia ini, mereka butuh wadah, bukan? Benar. Apakah wadah itu sudah ditentukan takdir? Tidak. Para apostel yang menciptakan wadah itu. Mereka menghancurkan mental orang-orang yang punya potensi tinggi agar siap dirasuki. Alon terdiam. Apostel,
Konsep ini bahkan tidak ada dalam game Psychedelia. Namun mendengar ini memberinya sedikit kelegaan, setidaknya anak-anak yang ia besarkan tidak ditakdirkan menjadi Five Great Sins. Kemudian ia bertanya lagi. Duke bilang kau bisa membantuku dengan sihir. Kalau aku masih seperti dulu, ya. Sekarang paling aku bisa memberi nasihat. Aku ingin tahu tentang Unity with Shadows. Naga itu mendadak terperanjat. Bagaimana kau tahu tentang itu? Itu adalah lambang sahabat terdekatku, Kailas. Nama itu membuat Alon kaget. Dan tepat saat itu, Blackie, si makhluk kecil yang bersembunyi di saku Alon, melompat keluar. Anak naga. Tidak, naga bayangan. Seru Lainisius terkejut. Setelah mendengar cerita Alon tentang bagaimana ia menemukan telur naga bayangan dan menguasai berbagai mantra, Lainisius akhirnya berkata, "Jadi kau ingin tahu cara menggunakan Unity with Shadows? Baik, akan kuajarkan. Benarkah?" "Ya, tapi ada satu syarat." Alon menatap serius. "Syarat apa?" "Jika kau bisa tumbuh cukup kuat untuk mencapainya, kau akan mendapatkan hak untuk dipanggil tuanku." Mata emas naga itu berkilau samar, untuk pertama kalinya, tampak sedikit kehidupan di dalamnya. Di perbatasan, situasi memburuk. Kiriana, Swordmaster yang menjadi komandan pertahanan, mengayunkan pedangnya tanpa henti. Dinding yang seharusnya diperkuat sihir kini retak, monster terus membanjiri benteng. Kenapa tembok bisa runtuh secepat ini? Tak ada waktu mencari jawaban. Kiriana memotong leher orc yang hampir mencabik seorang prajurit. Meski ia bisa mengalahkan semua monster di sini seorang diri, ia tahu tubuhnya tidak akan bertahan. Lebih dari itu, ia tak ingin melihat para prajurit mati sia-sia seperti yang terjadi di utara dulu. Saat napasnya mulai memburu, sosok yang ia tunggu muncul, Marquis Palatio. Alon mengangkat tangannya, membentuk mudra aneh. Seekor kucing kecil berwarna hitam pekat muncul di bahunya, menatap para monster dengan mata merah menyala. "Wan!" Bisikan dingin itu membuat bulu kuduk Kiriana merinding. Tubuh kucing itu dipenuhi mata-mata merah yang terbuka serentak dan menyeringai. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Di bawah sinar bulan biru, tubuh kecil Blackie dipenuhi mata merah yang berkilau, menciptakan kontras yang mengerikan namun memukau. Ekor Blackie memanjang, melingkar di tangan kanan Marquis Palatio, lalu merayap ke tanah, meresap ke dalam bayangan yang diciptakan bulan. Dan tepat ketika kawanan monster mencapai jarak serangan. Krek! Dari bayangan Marquis, cabang-cabang hitam meledak keluar dengan kecepatan luar biasa, menembus tubuh para monster tanpa ampun. Goblin yang mengacungkan belati, orc yang berlari membawa glaive, nyol dengan tombak panjang, semua terhenti seketika, tubuh mereka layu dan jatuh tak bernyawa. Pohon bayangan itu menjulang, besar dan menakutkan, seolah menyerap cahaya bulan biru dan nyawa para monster yang mati. Pemandangan itu membuat seluruh medan perang terdiam. Prajurit dan ksatria yang sebelumnya panik kini terpaku, menyaksikan Marquis berdiri tenang di bawah pohon bayangan yang megah. Saat semua monster melarikan diri, pohon bayangan itu menghilang seperti mimpi buruk yang memudar, meninggalkan tumpukan mayat menggunung di tanah. Kiriana menatap Marquis Palatio dengan takjub. "Apakah ini penyihir yang mengalahkan dewa luar?" bisiknya, seolah tak percaya. Di sisi lain, Alon, sang Marquis, hanya menepuk Blackie yang kini kembali ke bentuk imutnya. "Kali ini kau hampir menguras semua manaku," katanya setengah mengeluh. Blackie mengeong pelan, tampak menyesal. Namun ketika Alon menepuknya dan berkata, "Kerja bagus," si naga kecil langsung mengibaskan ekornya dengan gembira. Alon menarik napas dalam-dalam. "Hampir saja aku mati," gumamnya. Apa yang baru saja ia lakukan adalah Unity of Shadows, teknik yang akhirnya ia kuasai setelah diajarkan oleh Lainisius. Untuk menggunakannya,
ia harus menyatukan mananya dengan Blackie, sehingga keduanya menciptakan Tree of Shadows bersama. Namun ini baru tahap pertama. Menurut Linusius, Shadow Dragon memiliki 5 tingkat pertumbuhan, dan akan semakin kuat setiap kali Alon naik peringkat atau memberinya Shadow Stone untuk dikonsumsi. Jika Blackie berkembang sampai puncaknya, ia bahkan bisa menggunakan kekuatannya sendiri tanpa bantuan Alon. Mungkin aku harus mencari beberapa Shadow Stone, pikir Alon. Jika Blackie cukup kuat untuk melepaskan tombak yang menyegel Linusius, ia bisa membebaskan naga emas itu dan menjadikannya sekutu. Ingatannya kembali pada janji Linusius, jika ia berhasil membebaskannya, sang naga emas akan menjadi bawahannya. Bayangan masa depan yang aman setelah pensiun membuat Alon tersenyum kecil. Namun lamunannya terhenti saat ia memeriksa tembok benteng yang roboh. Ada lendir hitam yang menetes dari reruntuhan, lalu menghilang begitu saja, menguap seperti asap. Alon langsung memahami penyebab kehancuran tembok itu, dan wajahnya menegang. Esoknya, setelah gerbang diperbaiki, ia memanggil Yuman, Utia, dan Kiriana. Dengan nada serius, ia berkata, "Kita harus mengurus Rikrakamur." Nama itu membuat suasana menjadi berat. Rikrakamur adalah makhluk mengerikan yang diyakini memegang salah satu artefak 5 dosa besar. Di tempat lain, Gilan Merkiliane sedang frustrasi. Semalam ia mengundang Deus Makalian dan adiknya, Filian, ke jamuan makan. Namun yang terjadi justru mereka menghabiskan waktu berjam-jam hanya memuji Markis Palatio. Awalnya Gilan hanya bingung, namun lama-kelamaan ia merasa kewarasannya terancam karena percakapan mereka yang tiada habisnya. Bahkan setelah jamuan berakhir, mereka masih berbicara tentang Markis hingga larut malam. Dan kini, keesokan paginya, asistennya melapor bahwa keduanya masih berbicara. Gilan menatap kosong. Mereka gila, pikirnya, setengah takut setengah kagum, karena bahkan setelah 17 jam, Deus dan Filian belum juga berhenti mengagumkan sang Markis. Suasana di markas perbatasan terasa tegang ketika Alon menegaskan rencananya. Jika yang kau maksud Rikrakamur adalah monster besar di bagian utara perbatasan, maka benar. Kita harus mengurusnya. Jawaban Alon membuat Yuman dan Kiriana saling berpandangan. Rikrakamur bukan monster biasa. Makhluk raksasa yang tingginya melampaui bangunan ini memang tidak menimbulkan masalah selama ia tidak melintasi perbatasan, tetapi sekarang situasinya berbeda. Alon tahu alasannya jelas, Rikrakamur memiliki sebuah relik dari 5 dosa besar. Relik ini, jika jatuh ke tangan mereka, akan menggandakan kekuatan mereka. Karena itu, ia harus membunuh makhluk itu sebelum para dosa mendapatkannya. Kiriana mengingat kembali tembok benteng yang roboh kemarin. Jadi itu perbuatan Rikrakamur. Ya, jawab Alon singkat. Di tembok yang runtuh, aku melihat lendir hitam yang langsung menguap. Lendir itu bisa merusak lingkaran sihir apapun yang disentuhnya. Kemungkinan besar, tembok hancur karena sihir pelindungnya dilumpuhkan. Kiriana mengernyit. Jika benar begitu, berarti Rikrakamur sengaja mengoleskan lendir itu pada monster yang menyerang. Tidak mustahil, Alon mengangguk. Sebagai monstrosity, ia memiliki otoritas untuk mengendalikan monster di sekitarnya. Jadi serangan beruntun ke perbatasan ini bukan karena kesalahan gerbang penolak monster, melainkan karena Rikrakamur yang mengaturnya. Yuman yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Kami sudah memeriksa 5 gerbang sihir sepanjang hari, tidak ada kerusakan. Jadi kemungkinan besar dugaan Tuan benar. Namun satu hal yang membuat mereka bingung adalah mengapa Rikrakamur melakukan ini. Dalam alur asli permainan, makhluk itu tidak pernah menyerang tembok. Alon sempat merenung, tetapi akhirnya mengesampingkan pertanyaan itu. Yang terpenting adalah menyingkirkan ancaman tersebut. Karena itu, aku meminta bantuan kalian. Jika dia terus memimpin gelombang monster dan meruntuhkan tembok,
situasinya akan semakin parah. Kita harus mengakhirinya. Kiriana mengangguk mantap, matanya menyala penuh tekad. Segera pasukan ekspedisi dibentuk. Namun hanya 30% kekuatan gabungan yang bisa ikut, sisanya harus bertahan di benteng untuk berjaga jika terjadi serangan mendadak. Yuman memutuskan tetap tinggal untuk memimpin pertahanan. Ekspresi Yuman tampak tidak puas, tetapi Yutia justru tersenyum senang, meski menyembunyikannya dengan pura-pura sopan. Sein, kau hanya perlu memberi semangat pada pasukan. Mereka akan lebih tenang jika kau ada di sini, katanya manis, namun senyumnya seakan menusuk harga diri Yuman. Sebelum berpisah, Yuman mendekati Alon dan berbisik, "Tuan, jangan pernah percaya pada Yutia. Dia bukan orang yang bisa dipercaya." Alon hanya mengangguk tanpa komentar, meski merasa aneh karena bisikan itu diucapkan cukup keras hingga semua orang bisa mendengar. Yutia hanya menatap balik Yuman dengan senyum penuh kemenangan, mata merahnya berkilat tipis. Sementara itu, Alon memutuskan Evan juga tetap tinggal. Seseorang harus mendampingi Sein. Aku tidak bisa meninggalkan pos ini tanpa kepercayaan penuh. Beberapa jam kemudian, rombongan ekspedisi berangkat menuju wilayah utara. Perjalanan akan memakan waktu 3 hari. Dalam diam, Alon memikirkan relik yang dipegang Rikrakamur, relik amarah. Menurut alur asli, relik itu seharusnya didapat Yutia setelah ia terbangun sebagai dosa amarah. Namun karena protagonis Eliban menghancurkan relik itu sebelum jatuh ke tangannya, Yutia akhirnya bisa dikalahkan dalam perang besar yang melibatkan seluruh benua. Alon menyadari betapa berbahayanya kekuatan Yutia bila ia mendapat relik itu lebih awal. Di tengah perjalanan, Kiriana mendekati Alon. "Tuan, bolehkah aku menyentuh kucing itu?" Alon menoleh ke dada bajunya, tempat Blackie mengintip. Ia tersenyum tipis dan menyerahkan Blackie ke Kiriana. Namun begitu berada di tangan Kiriana, puff, mata merah muncul di seluruh tubuh Blackie, membuatnya tampak menakutkan. Kiriana kaku, lalu buru-buru mengembalikannya. "Sepertinya dia hanya jinak pada Anda, Tuan," katanya masam. Alon penasaran dan mencoba menyerahkan Blackie kepada beberapa prajurit lain, tetapi hasilnya sama, Blackie langsung menggeram dan memunculkan mata merah. Lalu Yutia menghampiri. "Tuan, bolehkah aku memegangnya sebentar?" Alon ragu, tetapi akhirnya mengiyakan. Blackie kembali marah, tubuhnya dipenuhi mata merah. Namun Yutia hanya tersenyum tenang. "Itu tidak sopan pada tuanmu, bukan?" bisiknya lembut. Mendadak, Blackie berhenti bergerak dan menatap Yutia dengan ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar kecil. Yutia mengelusnya pelan. "Kalau tidak ingin diremuk, kau harus patuh." Blackie segera mengangguk, atau lebih tepatnya, menggerakkan kepalanya seperti memohon ampun. Ketika dikembalikan ke Alon, Blackie hanya diam dan tidak lagi menggeram pada siapapun. Kiriana menatap takjub. Dia benar-benar jadi jinak. Alon menatap Blackie yang kini tampak tenang di tangannya. Namun ia melihat mata kecil Blackie tetap menatap Yutia seakan penuh rasa takut. Alon hanya menarik napas. "Lebih baik aku tidak ikut campur." Di bawah sinar matahari sore yang hangat, rombongan melanjutkan perjalanan menuju tempat Rikrakamur berada. Perjalanan ekspedisi menuju sarang Rikrakamur terasa lambat. Kiriana, sama seperti Alon, memperkirakan perjalanan akan memakan waktu 3 hari. Dalam permainan aslinya, hanya butuh 2 hari. Namun wajar saja, semakin banyak pasukan yang ikut, semakin sulit bergerak cepat. Tetapi Alon mulai merasa ragu. Berdasarkan peta Sicedelia maupun peta yang dibentangkan Kiriana, jarak Kerawas sebenarnya tidak sejauh itu. Jika berjalan tekun, 1 hari perjalanan seharusnya cukup. Namun keraguan itu segera lenyap pada hari pertama. "Gila!" Alon memandang ke bawah, terkejut.
Di hadapan mereka terbentang ngarai raksasa yang memisahkan jalur. Dan itu belum semuanya, di balik ngarai, tampak deretan pegunungan berbatu, lalu ngarai lain, bercabang menjadi puluhan jalur. Ia menyadari alasannya. Jadi ini penyebab perjalanan memakan waktu lama. Kiriana rupanya tidak sedang memperpanjang rencana perjalanan, justru 3 hari adalah waktu yang pas-pasan untuk medan seperti ini. Saat mereka menuruni ngarai, suara familiar terdengar dari dadanya. Ngarai ini buatan tangan. Alon tersentak. Apa? Seperti yang kukatakan, ini bukan terbentuk secara alami. Basiliora, roh ular kecil yang kemarin ia panggil karena bosan, menatap sekeliling dengan ekspresi serius. Kenapa kau berpikir begitu? Lihat bentuknya, ngarai ini membentuk oval. Itu bukan ciri alami. Dan ada gema di sini, sangat tua, tapi jelas. Sepertinya ini bekas pertempuran, bahkan ada 2 gema yang bercampur. Alon menggeleng tak percaya. Sulit membayangkan pertempuran sebesar itu meninggalkan jejak sedahsyat ini. Namun ia menahan rasa ingin tahunya. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di persimpangan. Ada banyak jalan bercabang, gumam seorang prajurit. Ambil jalur paling kiri, kata Kiriana. Lebih lebar, lebih aman, walau agak memutar. Yutia mengangguk setuju dan memberi perintah. Sementara mereka bergerak, Alon kembali memanggil Basiliora. Ngarai ini juga bekas pertempuran. Ya, atau mungkin tidak. Alon mengerutkan kening. Basiliora jarang ragu seperti ini. Namun Alon menyadari tatapan Basiliora bukan hanya mengarah ke ngarai, tetapi juga ke Yutia. Dia takut pada Yutia, pikir Alon. Ingatannya kembali pada malam sebelumnya. Saat itu ia memanggil Basiliora agar Blackie, kucing kecilnya, punya teman bermain. Basiliora sempat mengeluh karena terlalu lama dikurung di saku mantel. Namun tiba-tiba Yutia mendekat, mengulurkan tangan dengan aura ilahi. Kalau diizinkan, bolehkah aku meminjammu sebentar? Basiliora melotot, berteriak bahwa dirinya adalah dewa agung, bukan mainan. Namun Yutia hanya tersenyum, lalu menyeret bentuk roh Basiliora entah kemana. Ketika Basiliora kembali, ia tampak jauh lebih jinak, dan semenjak itu, ia terus memandangi Yutia dengan waspada. Alon sempat bertanya, tetapi Basiliora tidak pernah menjawab. Yutia hanya berkata sambil tersenyum manis. Kami hanya bermain-main, my lord. Kini, bahkan saat mereka berjalan, mata kecil Basiliora tampak bergetar setiap kali Yutia tersenyum. 2 hari kemudian, mereka tiba di rawa tempat Rikrakamur berada. Bahkan sebelum mereka melihatnya, hawa dingin merayap di punggung para prajurit. Ketika akhirnya mereka tiba di tepi rawa, semua terdiam. Di tengah rawa, tubuh Rikrakamur tampak seperti bukit besar. Hanya napasnya saja sudah cukup membuat tanah bergetar. Bahkan para ksatria pun tak dapat menyembunyikan ketegangan. Kiriana menatap monster itu dengan wajah pucat. Aku tahu dari cerita kalau dia besar, tapi sebesar ini. Apa benar kita bisa membunuhnya? Yutia hanya tersenyum. Alon maju selangkah. Aku akan jelaskan rencananya. Malam tiba, dan cahaya bulan biru menyinari rawa. Mulai, perintah Kiriana dengan suara tegas. 4 kelompok prajurit mulai memutar katrol raksasa di 4 arah mata angin. Suara berderit memenuhi udara. Air rawa surut, teriak seorang prajurit. Benar saja, air perlahan menghilang, tersedot ke kedalaman bawah tanah. Bersamaan dengan itu, tubuh Rikrakamur semakin terlihat jelas. Kiriana terdiam, matanya membelalak. Ini terlalu besar. Tubuhnya seperti benteng raksasa. Napasnya saja membuat burung-burung di hutan beterbangan panik. Markis Palatio, Alon, melangkah maju tanpa ragu. Tekanan dari napas Rikrakamur membuat tanah bergetar, tetapi ia tetap mengangkat tangannya.
Frost barrier ekstrim. Udara di sekelilingnya seketika membeku. Di atas kepala Rikrakamur terbentuk kristal es besar. Sihir ini hanya bertahan 2 detik untuk menghemat mana, tetapi cukup untuk menciptakan bongkahan es yang padat. Namun satu kristal tidak cukup. Multiple manifestation. Alon mengulang mantra yang sama, lapis demi lapis, hingga terbentuk kristal raksasa. Spiral. Kristal berputar, membentuk pusaran tajam, lalu rotation. Kristal itu jatuh, dipercepat gravitasi, menembus kulit tebal Rikrakamur seperti tombak raksasa. Shatter. Kristal itu meledak dari dalam, pecah menjadi ribuan pecahan es yang menyebar seperti bunga salju di bawah sinar bulan. Rikrakamur akhirnya terbangun. Tanah bergetar ketika ia menggerakkan tubuhnya. Di bawah cahaya bulan biru, pertempuran pun dimulai. Di perbatasan, Yuman berdiri di atas tembok benteng, menatap medan perang yang baru saja hening. "Terima kasih banyak, Sein," seru seorang prajurit, penuh rasa syukur. Yuman hanya tersenyum lembut. "Itu bukan karena aku, melainkan berkat Sironia." Serangan gelombang monster berhasil dipukul mundur lagi, hampir tanpa korban. Di bawah tembok, para prajurit mulai membersihkan mayat monster yang menumpuk. Namun mata Yuman tertuju pada dinding benteng yang belum sepenuhnya diperbaiki, retakannya masih jelas terlihat. "Para penyihir sudah dihubungi?" tanyanya. "Ya, Sein. Mereka sedang dalam perjalanan, tapi masih butuh waktu." Yuman menghela napas. Mudah-mudahan mereka tiba secepatnya. Meski serangan-serangan itu bisa diatasi, setiap kematian prajurit meninggalkan beban di hatinya. Sebagai seorang Sein, kehilangan satu nyawa pun terasa berat. Ia berdiri lama, menatap tubuh-tubuh yang tergeletak di antara bangkai monster, lalu menunduk memberi penghormatan diam-diam. Saat diskusi tentang pertahanan berikutnya berlangsung, seorang ajudan menceritakan kabar aneh. Ada rumor bahwa seorang berambut putih terlihat di utara. "Seperti seseorang?" tanya Yuman serius. "Ya, walau hanya desas-desus, beberapa prajurit bersumpah melihat sosok itu di wilayah Ngarai. Anehnya, mereka bilang mirip dengan Kardinal Yutia." Ajudan itu tertawa kecil, merasa cerita itu terdengar konyol. Tapi Yuman tidak menanggapi. Ia memandang jauh ke arah utara, seakan merasakan sesuatu tengah terjadi di sana. Di sisi lain, medan perang di rawa sudah menjadi neraka. Rikrakamur yang terluka meraung, tubuhnya yang sebesar benteng mengguncang tanah. Satu ayunan ekornya meratakan pepohonan, dan dari mulutnya menyembur lendir hitam yang melahap semua bentuk sihir. Kristal es raksasa buatan Alon mencair seketika, hancur seperti tak pernah ada. Namun Alon tetap tenang. Ia sudah memperkirakan hal ini. Ia memeriksa cadangan mana, hanya separuh tersisa, cukup untuk sihir kecil. Unity of Shadows. Blackie melompat keluar dari saku dadanya, matanya yang berwarna merah menyala seakan memanggil kegelapan itu sendiri. Ekor Blackie menelusup ke tanah, menghubungkan Alon dengan bayangan di sekelilingnya. Dengan sebuah sihir perisai, Alon melontarkan tubuhnya ke udara, menghindari area beracun yang dipenuhi lendir hitam. Dari ketinggian ia menatap Rikrakamur, makhluk sebesar 2 kali naga emas Lainisius, matanya merah membara tanpa akal. Refraction, Repulsion, Azurelite. Cahaya biru terbentuk di ujung jarinya, lalu Linear Diffraction. Cahaya itu ditembakkan, bukan ke tubuh Rikrakamur, melainkan ke tanah yang sudah retak di bawah kakinya. Ledakan kecil itu cukup untuk memicu runtuhan. Koaang. Tanah rawa runtuh, membentuk jurang besar, menarik tubuh raksasa Rikrakamur ke dalam. Kiriana dan para ksatria hanya bisa memandangi pemandangan itu dengan mata terbelalak. Di udara, sosok Markis Palatio berdiri dengan jubah bayangan yang berkibar, tangan kirinya diselubungi aura abu-abu.
Pemandangan itu begitu agung hingga semua rasa takut menghilang, berganti rasa kagum. Bahkan saat tanah bergetar hebat dan suara raungan Rikrakamur memekakkan telinga, pandangan mereka tak beralih dari sosok itu. Namun di tepi rawa, jauh dari perhatian semua orang, Yutia berdiri. Di sekitarnya, puluhan hingga ratusan mayat monster bergelimpangan, tercabik seperti daging giling. Seekor troll yang tubuhnya rusak parah masih hidup, meronta dalam ketakutan, dibelenggu sulur hitam yang melilit lehernya. Dengan senyum lembut, Yutia menempelkan jari telunjuk di bibirnya. Jangan ribut. Kita tidak boleh mengganggu, kan? Ia mendekat perlahan, mata merahnya berkilau di bawah sinar bulan biru. Lihatlah ke sana. Sulur hitam memaksa kepala troll menatap ke arah Alon yang berdiri di udara. Troll itu meraung kesakitan. Krek, lidahnya diputus. Darah muncrat. Sulur itu kembali memaksa kepala troll untuk tetap menghadap Alon. Yutia tersenyum manis, seperti seorang biarawati yang sedang berdoa. Sekarang, berikan rasa hormatmu, imanmu, kepada satu-satunya Tuhanku. Suara lembutnya tenggelam dalam raungan kematian yang bergema di bawah cahaya bulan biru. Tanah rawa runtuh, menyeret tubuh raksasa Rikrakamur jatuh ke dalam jurang. Makhluk itu meraung, cakar dan ekornya menghantam tanah, berusaha mati-matian menghentikan jatuhnya. Tapi tanpa lumpur rawa untuk menopang tubuhnya, perjuangan itu sia-sia. Gerakannya justru memperburuk keadaan, membuat tanah di sekitarnya runtuh lebih cepat. Dengan raungan terakhir yang mengguncang langit, tubuh Rikrakamur terjun ke kedalaman. Alon segera melompat, mengikuti monster itu masuk ke dalam jurang. Dengan ini, semua syaratnya terpenuhi, pikirnya tenang. Sebenarnya, menjebak Rikrakamur sampai ke tahap ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekaligus. Menurut alur asli, pertempuran seharusnya berlangsung dalam 3 fase. Pertama, pertempuran di rawa, awalnya hanya Eliban yang bertarung sendirian. Kedua, pengeringan rawa, rekan-rekan Eliban mengoperasikan 4 katrol di 4 arah untuk menguras rawa, memicu fase kedua. Ketiga, pertarungan di bawah tanah, setelah rawa kering, lantai amblas dan fase ketiga dimulai di dalam jurang. Namun Alon memotong 2 tahap pertama dengan cerdik. Ia membawa pasukan sekutu untuk mengurus katrol dan gelombang monster sekaligus, lalu menghujani Rikrakamur dengan serangan yang memaksanya memuntahkan cairan hitam. Cairan itu menghentikan sihir yang menjaga tanah rawa, sehingga lantai runtuh tanpa perlu menunggu fase 2. Sekarang, hanya fase terakhir yang tersisa. Sambil jatuh, Alon menenggak ramuan mana dan membentuk segel sihir. Ini mungkin agak memberatkan, tapi tak ada cara lain untuk membunuhnya. Boom! Ledakan keras terdengar dari bawah. Itu tanda tubuh Rikrakamur sudah menghantam dasar jurang. Connection, Lian Jie. Alon melafalkan mantra, menyelesaikan segelnya, lalu mendarat di ruang bawah tanah yang diterangi samar oleh cahaya bulan. Namun ia terhenti. Rikrakamur yang seharusnya meronta dengan liar, menghancurkan sekelilingnya, kini tergeletak diam, mati. Alon mendekat. Di perut raksasa itu, menganga lubang besar, jauh lebih besar dari luka manapun yang bisa ia buat. Dari awal, Alon memang merasa ada yang aneh. Mata Rikrakamur sudah merah sejak pertemuan pertama. Seharusnya warna merah itu baru muncul di fase ketiga ketika HP monster di bawah 30%. Itu berarti makhluk ini sudah berada dalam keadaan mengamuk sebelum Alon memulainya. Tidak mungkin serangan Alon saja bisa menewaskannya secepat itu. Bahkan Eliban, dengan semua keberuntungan protagonisnya, tidak akan bisa mengalahkan Rikrakamur dalam satu pukulan tanpa jalur sihir. Hanya ada satu kesimpulan, seseorang telah bertarung dengan Rikrakamur sebelum Alon tiba. Siapa yang sanggup memberi luka sebesar ini? Hanya beberapa orang, atau salah satu dari 4 faksi besar.
Ia sempat menduga Juju, tapi menepis pikiran itu. Juju tidak akan bertindak tanpa tujuan jelas. Akhirnya Alon menghela napas dan memutuskan untuk melanjutkan misinya. Tujuannya hanyalah satu, mengambil artefak Five Great Sins. Ia melangkah masuk melalui lubang di perut Rikrakamur. Biasanya, ia harus masuk lewat mulut, menghadapi tentakel duri dan rintangan berbahaya, tapi kini jalannya terbuka. Tak lama kemudian ia tiba di sebuah rongga besar yang tidak wajar untuk ada di dalam tubuh makhluk hidup. Di tengahnya berdiri sebuah tombak merah, salah satu artefak kurat. Alon mencabut tombak itu dengan mudah. Tidak ada aura jahat, tidak ada ukiran mewah, hanya sebuah tombak polos dengan lekukan bundar di ujungnya. Tapi Alon mengenalinya. Ia pernah melihatnya di game. Boom! Crash! Seluruh rongga mulai runtuh. Rikrakamur, yang keberadaannya terikat pada artefak itu, mulai hancur. Ini terlalu cepat, di game tidak secepat ini. Namun Alon tak sempat berpikir lama. Ia sempat melihat sebuah mutiara merah di dekat tempat tombak itu tertancap dan segera meraihnya sebelum kabur keluar. Begitu ia keluar, ia melihat pemandangan mengejutkan. Blackie, makhluk bayangan kecilnya, sedang menyerap tubuh Rikrakamur yang sedang hancur menjadi debu. Keesokan harinya, ekspedisi kembali ke perbatasan. Meski mereka tidak menemukan alasan jelas mengapa Rikrakamur mengirim gelombang monster ke benteng, misi dianggap selesai. Rawa telah hilang, menyisakan hanya hutan. Namun ada satu hal berbeda. Para ksatria dan prajurit kini menatap Alon dengan kagum, seakan ingin berlutut. Alon merasa canggung. Baginya, kemenangan ini tidak murni hasil usahanya, seseorang sudah melemahkan Rikrakamur sebelum ia datang. Tapi ia tidak menegur mereka. Yang lebih mengganggu pikirannya adalah Blackie. Makhluk kecil itu telah menyerap sisa tubuh Rikrakamur, tapi tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Ukurannya tetap kecil, kekuatannya pun sama. Haruskah aku bertanya pada Rie? Pikirnya sambil menatap Blackie yang hanya memiringkan kepala seperti kucing polos. 3 hari kemudian, setibanya di perbatasan. Selamat datang kembali, Markis. Ya, sepertinya kau membuat sejarah lagi. Evan menunjuk para prajurit yang masih menatap Alon dengan kagum. Tak lama kemudian, Yuman datang. Syukurlah kau kembali dengan selamat. Namun wajahnya segera berubah serius. Apakah Kardinal Yutia melakukan sesuatu? Tidak. Benarkah? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Ekspresi Yuman semakin berat. Brother, sekali lagi aku harus memperingatkanmu. Jauhi Kardinal Yutia. Alon terdiam, bingung dengan peringatan itu.